Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Firdaus. Di sini saya akan menyampaikan sebuah dakwah dengan tema toleransi beragama. Bagaimana sih jika seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani? Perbedaan pandangan mengenai isu tersebut menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Diskusi semacam itu tentu akan mengerucut dan meruncing manakala dibenturkan dengan akidah Islam dan pentingnya menjaga keharmonisan umat beragama. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa Nabi Isa alaihissalam yang artinya, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Ayat ini membahas mengenai keselamatan. Mengenai ayat tersebut, Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 443 sampai 445 menyatakan dua pandangannya mengenai mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Pertama, pandangan ulama yang melarangnya karena esensi akidah, di mana pemahaman mengenai Isa alaihissalam sangat berbeda antara akidah umat Islam dengan umat Kristiani. Sehingga supaya tidak terjadi pengkaburan akidah, maka sebagian ulama melarang mengucapkan selamat hari Natal oleh umat Islam kepada umat Kristiani. Dengan kata lain, memberikan ucapan selamat Natal itu dapat menodai akidah seorang muslim. Karena pemahaman mengenai Isa alaihissalam secara teologis berbeda sekali antara Islam dan Kristiani. Sehingga ketika seorang muslim memberikan ucapan selamat Natal, sama dengan menyetujui bahwa Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, bukan sebagai Nabi Isa sebagaimana kepercayaan umat Islam. Pandangan yang kedua adalah sebagian ulama tidak melarang umat Islam untuk memberikan selamat mengenai hari Natal, dengan catatan selama hal itu tidak berpotensi mengganggu akidah seorang muslim dan dilakukan dalam rangka menjaga keharmonisan antar umat beragama. Prof. Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa boleh mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain sepanjang hal itu dilakukan dengan arif dan bijaksana, serta tidak ada potensi untuk menodai akidah seorang muslim. Lantas bagaimana sikap kita terkait boleh tidaknya mengucapkan salam atau selamat hari raya bagi pemeluk agama lain, serta bagaimana cara kita agar tetap mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama tanpa harus mengganggu akidah kita. Pertama, bahwa tidak menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim memberikan ucapan selamat atas perayaan hari raya agama lain. Dalam kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim karya Ibnu Taimiyah di halaman 195 dan 196 dijelaskan, meskipun dalam kehidupan bermualah Nabi Muhammad berinteraksi secara baik dengan kaum Yahudi. Sebagai salah satu contohnya, Nabi pernah berhutang seorang Yahudi dengan jaminan baju besi milik Nabi sendiri. Namun demikian, semasa hidupnya Nabi tidak pernah ikut bersama dengan kaum Yahudi di dalam suatu perkara, khususnya bersinergi untuk urusan perayaan hari raya non-muslim. Orang-orang Islam tidak pernah mengubah tradisi karena pengaruh mereka untuk bersinergi dalam hari raya mereka. Ketika non-muslim merayakan hari raya mereka, sikap Rasulullah SAW dan sikap orang muslim semasa itu sama seperti hari-hari biasa. Rasulullah dan umat Islam senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan non-muslim, tetapi tidak pernah ikut campur terkait hari raya mereka. Rasul dalam sejarahnya juga tidak pernah mengucapkan selamat ketika non-muslim merayakan hari besar.
Namun hal ini tidak mengurangi keharmonisan, toleransi, dan rasa kemanusiaan. Kemudian yang kedua, mengucapkan selamat Natal dari Muslim kepada non-Muslim merupakan sebuah komunikasi. Bagaimana tuntutan Al-Quran dalam membangun sebuah komunikasi? Komunikasi yang diajarkan dalam Al-Quran adalah komunikasi yang benar, edukatif. Komunikasi yang benar, edukatif, efektif, dan terhormat itu tidak harus selalu dengan mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Al-Quran memberikan rambu-rambu kepada kita atau kepada kaum muslim untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang benar atau qaulan syadidan. Hal ini dipertegas dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yang memiliki makna berkata yang benar, artinya tidak menyalahi akidah Islam, tidak menyalahi etika Islam, jujur, dan tidak berbohong. Quran juga memberikan kita tuntutan bagi kaum muslim untuk berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi yang telah terverifikasi atau diketahui dengan baik, yaitu qaulan ma'rufan. Komunikasi yang diketahui baik dalam pembahasan ini yaitu sesuai dengan Quran, surah Maryam ayat ke-33. Surah itu dibaca oleh umat Islam dalam keseharian, yaitu selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Isa sebagai anak Tuhan. Itulah makna komunikasi yang telah terverifikasi, komunikasi yang diketahui dengan baik, sebuah komunikasi yang telah diketahui dalam syariat Islam. Yang ketiga, dalam tafsir Ar-Razi karya Fakhruddin pada juz 3 halaman 241 sampai 242 disebutkan tidak boleh memakai bahasa komunikasi dengan bahasa tertentu yang membawa efek kesalahpahaman yang berefek pada kehidupan sosial, hukum, politik, maupun berefek pada keharmonisan sosial. Nah, dengan demikian kita harus menjaga keharmonisan dengan baik, dengan tidak menghujat, menistakan, tidak mengganggu mereka, menteror mereka. Kita harus saling menghormati, menghargai dalam hal kemanusiaan, tetapi dalam kutip tetap menjaga citra Islam. Dalam hal kemanusiaan, berbuat baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Namun demikian, hal itu tidak harus merusak akidah kita sendiri sebagai umat Islam. Sekian dari saya, semoga dakwah singkat ini dapat membekas di hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.